Hai, bertemu lagi dengan saya Demi Nurani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama tim dan partisipasi dalam meningkatkan kinerja karyawan yang merupakan tugas mata kuliah Organization Culture Universitas Singapura Bahasa Karawang, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, disusun oleh Domi Marliana Mani dengan NIM 193034041 dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati. Adapun pokok bahasan yang pertama pengertian kinerja, yang kedua pengertian kerjasama tim, yang ketiga jenis tim, dan yang terakhir ada karakteristik tim. Pengertian kinerja. Kinerja berasal dari pengertian performance. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Ini merupakan menurut Armstrong dan Baron 1998-15. Dengan demikian, kinerja adalah bagaimana seseorang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja mengacu pada tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Unsur dalam kinerja karyawan. Di sini ada 3 unsur yang dapat dikelompokkan ke dalam tingkatan kinerja dengan melihat aspek-aspeknya. Adapun yang pertama tingkat efektivitas, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga keamanan dan kepuasan pelanggan ataupun pihak yang dilayani. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana seorang karyawan dapat memanfaatkan sumber-sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah direncanakan, serta cakupan sasaran yang bisa dilayani. Unsur keamanan, kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan mengandung 2 aspek, baik dari aspek keamanan, kenyamanan bagi karyawan maupun bagi pihak yang dilayani. Dalam hal ini, penilaian aspek keamanan kenyamanan menunjuk pada keberadaan dan kepatuhan pada standar pelayanan maupun prosedur kerja. Adanya standar pelayanan dapat menjamin seorang karyawan bekerja secara sistematis, terkontrol, dan bebas dari rasa was-was ataupun komplain. Di sini ada pengertian kerjasama tim. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Dan yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi yang reguler. Kemudian yang ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan dan kinerja yang sama. Apa perbedaan antara kelompok dengan tim? Di mana kelompok di sini memiliki pimpinan yang ditunjuk, akuntabilitas individual. Tujuan kelompok dan organisasi sama. Keempat, hasil kerja yang individual. Dan kelima, mengadakan pertemuan-pertemuan yang efisien. Dan yang terakhir, efektivitas secara tidak langsung diukur oleh pengaruh bisnis. Sedangkan tim di sini berbagi peran kepemimpinan, akuntabilitas mutual dan individu. Visi atau tujuan khusus tim. Kemudian hasil kerja yang kolektif. Pertemuan-pertemuan mendorong diskusi terbuka. Dan yang terakhir, efektivitas secara langsung diukur dengan menilai kerja yang kolektif. Jenis-jenis tim. Yang pertama ada tim formal. Tim formal diciptakan oleh organisasi sebagai bagian dari struktur formal organisasi. 2 jenis tim formal yang paling umum adalah tim vertikal dan tim horizontal. Adapun yang kedua, tim vertikal. Tim vertikal terdiri dari seorang manajer dan para bawahannya dalam rantai komando formal.
dan tim horizontal terdiri atas karyawan-karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Kemudian ada tim dengan tujuan khusus. Tim dengan tujuan khusus adalah tim yang diciptakan di luar organisasi formal untuk mengerjakan proyek kepentingan atau kreativitas khusus. Kemudian ada tim dengan kepemimpinan mandiri. Tim dengan kepemimpinan mandiri yaitu tim yang dibentuk oleh satu departemen yang sama dan anggotanya adalah karyawan untuk mendiskusikan cara-cara peningkatan kualitas dan efisiensi. Tim di lingkungan kerja baru. Ada dua jenis tim di dalam lingkungan baru. Yang pertama ada tim virtual yang terdiri dari anggota-anggota yang tersebar secara geografis dan organisasional yang terkait terutama oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kemudian ada tim global adalah tim kerja lintas, yaitu bagaimana tim membentuk dari anggota-anggota dengan kebangsaan yang berbeda yang aktivitasnya menjangkau banyak negara. Karakteristik tim. 1. Ukuran. Secara umum, ketika ukuran tim meningkat, akan lebih sulit bagi setiap anggota untuk dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kedua, peran anggota. Dalam tim yang sukses, syarat kinerja, tugas, dan kepuasan sosial dipenuhi oleh munculnya dua jenis peran, yaitu spesialis, tugas, dan sisi emosional. Bagaimana terbentuknya proses tim dan tingkat perkembangan tim? Yang pertama, pembentukan. Kedua, prahara. Ketiga, penentuan norma. Keempat, pelaksanaan. Dan yang kelima, pembubaran. Pertama, pembentukan. Tingkat pembentukan adalah periode organisasi dan perkenalan. Yang kedua, prahara. Selama tingkat prahara, kepribadian individual muncul. Tingkat ini ditandai oleh konflik dan perselisihan pendapat. Yang ketiga, penentuan norma. Selama tingkat penentuan norma, konflik-konflik dapat diselesaikan dan harmonisan secara kesatuan tim pun akan muncul. Keempat, ada pelaksanaan. Selama tingkat pelaksanaan, penekanan utama ada pada pemecahan masalah dan penyelesaian tugas yang diberikan. Dan yang terakhir ada pembubaran. Tingkat pembubaran muncul dalam komite, angkatan tugas, dan tim yang memiliki tugas yang terbatas untuk dikerjakan dan dibubarkan setelahnya. Kekompakan tim. Interaksi tim, konsep tujuan yang sama, dan ketertarikan pribadi terhadap tim. Apa sih partisipasi karyawan? Di sini ada pengertian partisipasi karyawan. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan tersebut tapi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekaligus terlibat dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, kinerja merupakan menunjuk pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi kinerja berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. Dan yang kedua, memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pengertian tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Dan yang terakhir, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan dan kinerja yang sama. Demikian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.
Semoga hari Anda menyenangkan dan luar biasa.